Berapa menit teman-teman bisa segera bergabung ya. Bu Optin sudah terekam belum ya? Sudah. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Mungkin rekodnya nanti aja kali Bu Wijan kalau kita udah mulai, jadi biar gak terlalu lama, maaf. Ya, betul, betul. Karena itu nanti yang akan saya ajarkan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari jenis uji statistik yang kedua. Nama ujinya adalah uji independen t-test. Ya, uji independen t-test. Bentar ya, Ibu ya. Nah, uji independen t-test ini biasa digunakan pada penelitian-penelitian yang sifatnya kuasi eksperimen. Jadi, kuasi eksperimen itu apa? Itu yang ada intervensi, kita mengeksperimen. Misalnya Ibu ingin menguji efektivitas konsumsi obat X terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil. Nah, kira-kira obat ini efektif apa tidak? Nah, itu kita menggunakan uji yang ini, ya. Jadi, kita akan mencoba mempraktikkan. Atau misalnya kita coba salah satu contoh judul skripsi, misalnya efektivitas konsumsi buah nanas terhadap penurunan kadar kolesterol, misalnya, pada ibu menopause di kecamatan X, misalnya. Jadi yang ingin kita teliti adalah kejadian kolesterol pada ibu menopause, tapi kita ingin menguji apakah nanas bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ibu ingin meneliti seperti itu. Jadi mudah-mudahan konsepnya bisa kita pahami bersama. Jadi konsep ini yang ingin kita coba kaji. Benar nggak nanas itu bisa menyembuhkan kolesterol atau bisa mengurangi kadar kolesterol? Atau misalnya ada judul lain, misalnya efektivitas konsumsi jus jambu terhadap penyembuhan diare misalnya. Apapun penyakitnya bisa kita teliti. Jadi terpenting adalah ibu memiliki konsepnya itu. Itu ya kira-kira ibu-ibu ya. Kita akan coba untuk kaji bersama. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan uji yang kedua. Nah, namun ada syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji independen t-test. Nah, nama ujinya adalah uji normalitas. Oke, saya coba off-kan kamera supaya tidak terganggu suaranya, ibu-ibu izin. Oke, silakan aktifkan aplikasinya, ibu-ibu. Sama-sama ya, kita akan coba memulai untuk mempraktekkan. Ya, saya tunggu untuk ibu semua untuk silakan aktifkan aplikasinya seperti ini yang ada di layar Ibu Janatin ya. Jadi semua bisa menyesuaikan kondisinya seperti ini. Gimana, sudah bisa kita mulai? Ibu-ibu izin? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kita akan memulai untuk mempelajari uji independen t-test. Oke. Misalnya judul penelitian adalah efektivitas konsumsi buah nanas terhadap penurunan kadar kolesterol pada ibu menopause di Kecamatan X tahun 2023. Kira-kira judulnya begitu ya, contohnya saja. Nah, sekarang kita mau melihat seberapa besar efektif buah nanas ini terhadap penurunan kadar kolesterol. Nah, jadi kita akan arahkan kursor ke variable view. Seperti yang di bawah. Nah, variabel dependennya, variabel akibatnya adalah kadar kolesterol, dan independennya adalah konsumsi buah nanas. Nah, kalau kemarin kita mulainya untuk uji chi-square, kita mulai dari dependen dulu. Tapi kalau pada penelitian yang uji independen test, kita mulainya di variabel independen. Nah, variabel independennya atau penyebabnya adalah
nanas, kan gitu ya. Mereka yang makan nanas dan mereka yang tidak. Kan begitu ya. Nah, kita mau meneliti kira-kira mereka yang makan nanas ini dan mereka yang tidak makan nanas ada nggak perubahan kadar kolesterolnya. Nah, sekarang Ibu arahkan kursor ke kolom name. Ada yang bocor ya? Nah, di kolom name Belum bisa juga diantar nggak? ada yang bocor ya. Bentar Pak, ada yang bocor. Oke. Mana lagi? Nanti dari Bu Wijanati bisa bantu mute. Gue belum masukin itu. Kalau host bisa mute. Oke, kita lanjut ya, izin Ibu. Jadi misalnya kita mau meneliti terhadap 20 orang. Ada yang kita berikan nanas, ada yang tidak. Kita mau teliti, ada nggak perbedaan antara mereka yang makan nanas dan mereka yang tidak makan nanas terhadap penurunan kadar kolesterol. Jadi semua yang kita teliti ini dipastikan kadar kolesterolnya di atas 200. Kan dikatakan kolesterol tinggi jika kolesterolnya lebih dari 200 ya. 200. Ya, kita pakai total ya, kolesterol total, bukan LDL, bukan HDL. Jadi kita pakai yang total saja yang gampang. Nah, jadi yang pertama Ibu ketik di kolom name adalah variabel independennya, itu kelompok. Kita ketik kelompok. Kelompok Pak. Ya, kelompok. Ibu ketik saja kelompok. Di satu ya, di satu ya. Nah, oke. Lalu Ibu arahkan kursor ke desimal. Nah, desimal ini kita nolkan. Duanya jadi 0, oke. Lalu kita pindahkan ke label. Labelnya kita tulis kelompok uji. Kelompok apa, Pak? Kelompok uji. Uji ya, uji. Nah, seperti itu. Jadi kita mau menguji mereka yang makan nanas dan mereka yang tidak makan nanas. Jadi sebelum kita teliti, kita sudah cek bahwa semuanya ini mereka kadar kolesterolnya tinggi. Nah, kita mau melihat setelah kita berikan konsumsi nanas ada perubahannya, ada nggak perbandingannya. Nah, lalu kita coba ke values. Oke, di values klik kotak biru. Oke. Lalu, nah, add seperti itu ditambah value 1 adalah intervensi. Artinya intervensi itu mereka yang diberikan nanas, intervensi. Oke. Lalu Ibu add. Lalu kedua, ini labelnya tidak diintervensi. Jadi tidak kita berikan nanas. Ya, betul. Oke, yang lain bisa mengikuti. Kalau sudah, kita oke. Tadi apa Pak, intervensi ya? Nah, yang satu intervensi, yang dua tidak diintervensi. Kok IBM anu ya Pak ya, incorrect? Ibu ngetiknya gimana? Ibu udah value label Pak. Ya. Udah muncul seperti ini belum di layar? Sudah. Nah, Ibu belum ketik 1 dan 2. Ibu ketik value-nya 1. Labelnya intervensi. Value yang kedua 2, labelnya tidak diintervensi. Kalau Ibu langsung ketik kata-kata dia pasti nggak bisa dia menolak. Oh, jadi 1 gitu ya Pak? Ya, 1. Value 1. Labelnya intervensi. Diklik dulu Pung yang ada tambah angka apa, simbol tambah itu Pung. Ya. Udah, tapi saya tulis 1 timbul lagi 0 tulisannya. Ibu ketik 1 tapi munculnya 0. Ibu tulisnya di ketiknya mana? Di value apa di label? Di value. Nah, coba ketik lagi 1. Iya. Ibu ketik munculnya 1,00 ya? Desimalnya belum kali Pak. Nah, desimalnya Desimalnya udah diganti belum, Bu? desimalnya ada yang ketinggalan kayaknya.
Sudah value 1, lalu di labelnya itu apa, Pak? Labelnya intervensi. Intervensi. Ya. Oke, Pak. Terus di add ya. Kalau sudah add. Nah, lalu Ibu bikin lagi yang kedua, value 2. Value 2 labelnya tidak diintervensi. Lalu Ibu add lagi. Gimana, bisa, Bu? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut variabel kedua di name. Name kedua. Name kedua adalah variabel dependennya, yaitu kolesterol. Ibu tulis saja kolesterol. Itu tadi di add yang mana nih, Pak? Yang Oke atau di oke ya? Oke. Oke, Pak. Dah. Siap. Kolesterol. Nah, Ibu ngikutin yang kedua. Nomor 2, Pak. Ya. Yang kedua adalah kolesterol. Desimalnya juga sama. 2 itu dinolkan. Nah, kalau labelnya, keterangan labelnya adalah kadar kolesterol. Ya. Kadar kolesterol. Bu Darmauli bisa? Udah nyampe kadar kolesterol? Iya, Pak. Tadi kan nomor 2-nya kolesterol ya. Ya. Terus di labelnya kadar kolesterol. Ya, betul. Desimalnya udah dirubah belum, Bu? Desimalnya 0 kan ya, Bu? Ya? Desimalnya harus 0 ya. Jangan 2. Desimal. Oh iya. Oke, Pak. Nah, sekarang kita lanjut di kolom value. Ibu ketik lagi values tadi seperti tadi. Nah. Oh, sorry. Kalau ini tidak perlu, values-nya nggak usah, Bu. Ini tutup aja. Jadi untuk yang karena bentuknya numerik, bentuknya angka, tidak perlu di coding. Jadi kita hanya coding yang dependennya saja, independennya tidak. Oh, sorry, independennya saja, dependennya nggak perlu. Nah, kalau di sini sudah selesai, Ibu-ibu, kita arahkan kursor ke data view. Data view. Ya, data view. Nah, jadi ceritanya, Bu, ini kita mengabaikan teknis lapangan. Jadi ceritanya, Ibu sudah memberikan nanas kepada ibu-ibu yang menopause selama 2 kali konsumsi nanas, pagi dan sore. Nah, namun sebelumnya Ibu sudah cek kadar kolesterolnya, misalnya semuanya di atas 300. Nah, semuanya di atas 300. Misalnya kemarin kadar kolesterol mereka adalah di atas 300 ya, 300. Nah, tadi pagi kita berikan mereka konsumsi nanas dan kemudian misalnya jam 3 sore konsumsi nanas lagi. Nah, jam 7 malam Ibu ambil lagi darahnya, Ibu cek lagi darahnya. Kita ingin cek kira-kira ada nggak perubahan kadar kolesterolnya. Dari yang tadi di atas 300 bisa nggak turun. Nah, kita ketik, misalnya kita sudah dapatkan hasilnya, nanti kita akan isi. Namun pertama-tama kita isi dulu kelompoknya. Jadi Ibu arahkan kursor ke kelompok. Jadi seolah-olah ada 10 orang yang kita intervensi nanas, 10-nya enggak. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 Ibu berikan tanda 1. Ketik angka 1. Ya, seperti itu. Itu artinya mereka yang mendapatkan intervensi nanas, diberikan konsumsi nanas. Sedangkan nomor 11 sampai nomor 20 tidak diberikan nanas. Kita berarti 2 ya. 2 sampai 20. Nah, kira-kira begitu. 10 orang diberikan nanas, 10 orang tidak. Kita ingin membandingkan, ada nggak perubahan kadar kolesterolnya? Dari yang 300, bisa nggak turun? Jadi kita pastikan
semuanya yang kita libatkan ini kadar kolesterolnya di atas 300, seolah-olah gitu ya. Nah, setelah itu ada nggak perubahan? Lalu kemudian Ibu ketik ini Bu, di nomor 1 biasanya kita cek lagi kadar kolesterolnya. Hari ini jam 7 malam ternyata kadar kolesterolnya turun menjadi 280 misalnya. Baru 2 kali konsumsi nanas. Ibu ketik 280. Ya, enter. Lalu kemudian orang kedua, kadar kolesterolnya juga turun menjadi 270. Nah, yang ketiga menjadi 217. Yang keempat menjadi 225. Yang kelima menjadi 210. Yang keenam 205. Yang ketujuh 228. Yang kedelapan 220. Itu masuk pakai enggak? Yang kesembilan 255. Dan yang Dua ke-10 berapa, Pak? 255. Dan yang ke-10 320. Jadi Jam 12. ada satu yang nggak berubah. Itu di nomor 10. Lalu nomor 11. Jam 12 minum ya. Enggak. Berarti enggak lagi. Bu Ketu, tolong Bu Ketu, silent. Ngapa? Nomor 11 menjadi 320. Nomor 12 315. Nomor 13 254. Nomor 14 315. Nomor 15 275. Nomor 16 310. Nomor 17 300 pas. 18 320. 19 310. Nomor 20 290. Nah, ini kita kira-kira seperti itu. Jadi kelompok 1, nomor 1 sampai nomor 10, mereka tadi kadar kolesterolnya dari 300 lebih turun menjadi seperti itu. Ada yang tidak berubah, yaitu nomor 10. Lalu nomor 11 sampai nomor 20, kelompok yang tidak diberikan intervensi hanya 1, 2, 3 yang mengalami perubahan, yaitu nomor 13, nomor 15, dan 20, di bawah 300. Kita akan melihat apakah mereka yang mendapatkan konsumsi nanas ini berbeda kadar kolesterolnya dengan mereka yang tidak. Nah, awalnya mereka sama, nilainya di atas 300 semua. Nah, namun setelah diberikan konsumsi nanas sebanyak 2 kali, bagaimana perubahannya? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu, izin ini tolong di-save dulu nih, disimpan. Nanti nggak terhapus. Nama filenya adalah latihan uji independen TTS. Independen spasi T tes. Apa Pak? Tetra. Oh. T spasi tes. Tes. Ya, tes atau uji bahasa Inggrisnya. Tes bukan PES, Bu, tes. TEST. TEST. T lagi, Bu. Nah, ya. Oke, disimpan, Bu. Nah, ada yang ketinggalan, silahkan ngikut, dicek lagi, Bu, supaya sama datanya ya, jangan sampai berbeda, nanti hasilnya berbeda. Silahkan kita kasih waktu 5 menit untuk di cross check lagi datanya, nomor 1 sampai nomor 20. Ada yang ketinggalan, silahkan, ada Ibu
Ibu Elin, kira-kira di mana, Bu? Izin ketinggalannya, angkanya atau codingnya? Oh, ini udah selesai Pak yang sampai 20, yang kolesterol yang 290. Tadi sempat ditinggal sebentar HP-nya, udah nyampe mana ya? Oh, siap. Silakan ngikutin, tinggal ngikutin, tinggal Ibu tinggal save aja, tinggal simpan. Kalau Oh, sudah. disimpan. Tinggal simpan. Jadi silakan Pak, dicek lagi ya, dicek lagi Pak data. izin bertanya Pak. Silakan Bu. Pak, itu kan tadi di variable view itu kan ada value ya Pak. Ya. Yang kita tulis ada angka 1. Nah, itu kalau angka 1 diberi titik itu berpengaruh nggak ya Pak dengan data? Oh, berpengaruh, Bu. Ibu edit lagi ke situ, angka 1-nya harus hilang titiknya. Ibu titiknya manual atau titik otomatis, Bu? Enggak, saya bertanya kalau misalkan kita beri titik, 1 titik itu apakah berpengaruh atau tidak ngaruh. gitu Pak? Ngaruh, Bu. Berarti lebih baik tidak diberi titik. Bukan lebih Hanya baik. angka 1 saja gitu ya Pak? Nah, bukan lebih baik, memang tidak boleh. Karena kalau pakai titik dia pasti nggak bisa dianalisis, nanti invalid ya, ditolak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Karena modelnya Excel ya, Excel. Ya, dia seperti Excel, Bu. Jadi sama seperti Excel, jadi otomatis dia itu ke coding. Jadi kalau kita berubah aja, dia nggak akan bisa dianalisis, dia menolak nanti, invalid. Iya. Incorrect. Nah, sampai di sini ada yang masih ketinggalan? Sebelum kita lanjut. Enggak, Pak. Lanjut Pak. Lanjut ya. Nah, Bu, sebelum kita melakukan uji independen test, Bu, sebelum kita lanjut ke sana, syarat untuk melakukan uji independen test atau uji yang bentuk datanya angka. Ini kan bentuk datanya angka, Bu. Ini 280, 270, 270, nah, itu maksudnya angka. Numerik itu maksudnya ya. Datanya berbentuk numerik. Numerik berbentuk angka. Nah, syarat mutlak yang harus Ibu lakukan adalah harus uji normalitas. Dia kan orang tuanya sama. Nah, uji normalitas. Tujuannya apa? Untuk menguji Iya. datanya normal atau tidak. Nah, kalau datanya tidak normal, kalau datanya normal, kita boleh melanjutkan ke uji independent test. Tetapi kalau datanya tidak normal, maka kita tidak bisa lanjutkan, Bu, dengan uji ini. Kita harus ganti ujinya. Nah, nama ujinya yang lain kita pakai adalah uji non-parametrik. Bisa dengan uji chi-square, dengan uji non-parametrik lain, nanti akan kita pelajari juga kalau memang masih ada waktu. Yang terpenting adalah kita memastikan ini normal datanya. Kalau datanya normal, maka Ibu bisa lanjutkan ujinya. Kira-kira begitu ya. Kalau tidak normal, bisa menggunakan uji Wilcoxon atau uji uji chi-square. Kita bisa rubah. Oke. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan sebelum uji independent test adalah uji normalitas. Caranya bagaimana? Oke, kita sama-sama seperti tahapan pada analisis uji chi-square kemarin. Caranya adalah Ibu ketik analyze, klik analyze. Nah, lalu Ibu memilih compare means. Compare means ya. Nah, lalu Proportion itu, Pak. compare means betul, tapi Ibu pilih sebelah kanan itu yang independent sample test. Independen apa, Pak? Sorry, kita back. Saya kira itu kita sudah lanjut. Kita back dulu. Saya tadi salah. Saya pikir kita langsung ke independen, harus uji normalitas terlebih dahulu. Nah, kalau untuk uji normalitas, caranya adalah klik analyze tadi, analyze, lalu kita pilih descriptive statistik. Nah, Deskriptif statistik. ya, betul. Lalu Ibu pilih explore. Explore. Ya, ini tujuannya untuk apa? Untuk uji normalitas. Cek datanya normal atau tidak. Sebelum kita lanjut ke uji yang berikut. Nah, lalu Ibu klik normalitas explore-nya. Klik. Oke, ya. Nah, ini Pak, maaf ketinggalan, Pak. Oke, baik. Kita klik ulang analyze. Lalu descriptive statistik. Lalu explore. Explore. Ya, betul. Nanti di layar akan muncul kotak dialog yang mesti kita isi. Nah, variabel dependen diisi oleh
kotak dependen diisi oleh variabel dependennya. Dependennya apa? Yaitu kadar kolesterol. Ya, dependennya kita pindahkan ke sebelah. Ya, betul. Lalu independennya yaitu kelompok uji yang diberikan nanas dan tidak, masuknya ke faktor list. Nah, Ibu klik kelompok uji, Ibu pindahkan ke faktor list, artinya yang kita berikan intervensi, yang makan nanas dan tidak makan nanas. Nanti kalau Ibu teliti yang minum obat apa yang tidak minum obat, sama seperti itu juga prosesnya. Kita membandingkan. Nah, sampai di sini sudah? Sudah, Pak. Oke, masuk ada yang ketinggalan ya, Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu arahkan kursor ke plots. Ya, klik. Itu label case-nya nggak diisi, Pak. Nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Ya. Plot. Ya, plots sebelah kanan, Bu. Nah, plots itu akan muncul yang harus Ibu checklist, yaitu steam and lift, tapi secara otomatis dia sudah otomatis di checklist, nggak perlu. Nah, yang kedua adalah normality plots we test di bawah tengah. Nah, itu yang Ibu checklist. Jadi kita mau mengecek normal apa tidak data kita ini, ya. Nah, kita checklist normality plot we test. Oke. Kalau sudah, kita continue. Ya, diklik. Selanjutnya, Ibu-ibu, berikut yang harus kita lakukan adalah oke. Nanti akan muncul di layar output hasil dari proses yang kita lakukan. Nah, muncul nih, Bu. Nah, ini ada beberapa tabel yang mestinya kita harus perhatikan. Jadi kita bisa perhatikan bahwa di situ Ibu bisa lihat tabel pertama, case processing summary, itu ada 10 orang yang kita intervensi dan 10 yang tidak. Pas ya, sesuai dengan yang ketentuan awal ya, sudah sama. Harus sama ya, Bu ya, jangan nanti ada yang 9, ada yang 11. Biar sama. Saya 9, Pak. Wah, berarti Intervensi 9. ngulang lagi, Bu. Itu harus sama jumlahnya. Perbandingannya harus 10-10. Jadi 10 yang kita berikan nanas, 10 yang tidak. Kurang 1, Bu. Nah, berarti Iya, Ibu iya. nanti kita cek lagi. Ibu harus lengkapin. Iya, Pak. Ya. Lalu berikutnya, untuk pertama yang kita lihat, yang diintervensi, kita mau lihat rata-rata kadar kolesterol pada mereka yang sudah kita intervensi nanas berapa. Nah, Ibu lihatnya di tabel kedua yang deskriptif itu. Nah, tabel kedua di bawah, itu ada tulisan min. Nah, min itu ada tulisan min. Rata-rata nilai kadar kolesterolnya dari 10 orang itu adalah 243 yang sudah kita berikan nanas. Ya, jadi setelah dia makan nanas, rata-rata kolesterolnya turun, jadi hanya 243. Nah, itu baru 2 kali makan nanas, Bu. Gimana kalau 3 kali atau 4 kali bisa turunnya lebih drastis? Nah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya, berapa nilai minimumnya? Paling rendah kadar kolesterolnya dan paling tinggi berapa? Ya, betul. 205 nilai minimumnya. Dan kadar paling tinggi itu di 320. Di bawah itu ada 320. Ibu lihat di minimum dan maksimum. Ya, betul. Oke. Lalu selanjutnya, berapa perbandingan antara tertinggi dan terendah? Range-nya berapa? 115. Itu kira-kira ya, cara membacanya. Jadi ternyata selisihnya cukup tinggi antara yang nilai maksimum dan minimum. Oke. Lalu sekarang kita coba lihat yang tidak diintervensi. Mereka yang tidak mendapatkan intervensi nanas, bagaimana dengan kadar kolesterolnya? Rata-ratanya berapa? Yaitu 390. Masih tinggi nih mereka kadar kolesterolnya. Ya, bisa kita lihat secara sepintas, ternyata ada perubahan ya, bandingkan mereka yang tidak makan nanas. Lalu berapa nilai minimumnya? 254. Masih lebih rendah yang intervensi hanya 205. Sedangkan yang tidak diintervensi 254, selisihnya cukup tinggi 40 poinnya. Selanjutnya, nilai maksimumnya 320 sama, nilai maksimumnya masih ada yang sama 320. Lalu range-nya dia sangat kecil 66. Sedangkan kalau yang di intervensi 115. Nah, kira-kira begitu cara bacanya, Bu. Jadi Ibu sudah bisa punya gambaran, oh ada perubahan.
Tetapi pertanyaannya normal nggak data kita? Sebelum kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu uji independent test untuk melihat ada pengaruh apa tidak. Kita lihat di tabel ketiga, test of normality. Nah, ini ada, kita bisa lihat. Itu ada tulisan Shapiro-Wilk sebelah kanan dan Kolmogorov-Smirnov yang tengah. Nah, untuk membaca ada normal, datanya normal atau tidak, ibu-ibu bacanya di Shapiro-Wilk sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, yang nilai SIG ya. Nah, kita harus dapatkan poin harus lebih dari 0,05 supaya dikatakan datanya normal. Kalau datanya normal dikatakan normal jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini ternyata lebih besar. Nah, berarti datanya normal. Boleh kita lanjutkan. Tetapi bila mana datanya misalnya 0,02, maka tidak bisa dilanjutkan, Bu, uji berikutnya. Itu kira-kira ya cara membaca. Jadi kita syarat ini sudah kita lewati, boleh kita lanjutkan. Kira-kira begitu. Nah, kita bisa lanjut. Izin bertanya, Pak. Tempat saya kok nggak ada test of normality-nya ya, Pak? Nah, tadi Ibu tidak checklist yang stem of leaf, kan ada normality harus dicek-checklist, Bu. Ibu nggak centang tadi. Nah, jadi nanti kita coba ulang, sekali lagi supaya nanti Ibu bisa dapatkan. Nah, ini Ibu coba geser ke bawah, Bu. Kita bisa geser ke bawah, scroll lagi ke bawah. Ada diagram kalau nggak salah di bawah. Terus, nah ini diagram. Kita bisa lihat ini namanya kurva normal. Kurva normalnya sebarannya masih tidak jauh dari garis tengah. Ini kita bisa lihat dia tidak terlalu luas, masih berada di titik yang mendekati garis. Nah, biasanya kan ada yang posisinya di atas, di luar, jadi menyeluruh. Nah, ini dikatakan soalnya kurang, hampir saja tidak normal ini. Sangat tipis, makanya situ hanya 0, sekian. Nah, dia akan lebih bagus kalau datanya tersebar secara merata, memenuhi kurva ini, gitu ya. Itu baru dikatakan normal. Tapi datanya cenderung homogen. Oke, ini bisa di copy paste ibu-ibu ke Word ya, seperti yang kemarin. Sebagai bukti bahwa data ibu normal. Karena nanti ketika ibu lampirkan tidak dilampirkan deskripsi, bisa dikatakan ini ibu tahapannya mana, buktinya apa, datanya normal apa tidak. Nah, kita copy paste. Tanda bukti udah latihan juga ya, Pak? Ya, betul juga, Bu. Nah, tapi kalau nanti untuk latihan, ini nggak boleh dipakai nih, Bu. Ibu harus bikin baru sesuai dengan ininya, judulnya itu ya, sesuai dengan judul. Cara mengulang biar itu tadi gimana ya, Pak? Nah, nanti kita ulang. Nah, ini di copy dulu, silakan. Copy paste kayak kemarin ya, Pak? Ya. Kontrol S dulu ya, Pak. Kontrol A. Bukan kontrol L, Bu. Kontrol A, kontrol Salah ngomong. Kontrol C. Kontrol apa, Pak? Kontrol A, Bu. Kontrol A. Lalu kontrol P. C, Charlie untuk copy. Charlie. Ya. Oke, Pak. Lalu Ibu buka Microsoft Word. Ya, lalu di Word-nya Ibu kontrol V, Victor. Nah, itu sebagai Ibu tulis di situ di atas, judulnya adalah uji normalitas. Jangan disimpan dulu, ditulis dulu uji normalitas. Ibu ketik di atas. Ya, itu sebagai bukti. Normalitas. Normalitas aja, Pak. Ya, normalitas aja. Nah, sip, sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut, tapi tadi ada yang ketinggalan pada saat checklist. Kita coba ini disimpan dulu, Bu. Sorry, disimpan dulu, Bu. Dengan nama apa, Pak? Namanya uji output. Oh, Ibu tulis output. Output kan, Pak? Ya, output uji normalitas dan
independent t-test. Ya, t-test. Oke. Sip, disimpan. Oke, ini di-minimize ya, Bu. Jangan ditutup. Minimize aja. Nah, kalau yang ini tutup aja. Output normalitas yang apa Pak? outputnya ditutup, Pak. Nah, output tutup. Normalitas apa Pak? Output uji normalitas dan independent t-test. Yang output saya tutup ya, Pak. Tutup aja, Bu. Tutup aja. No. Jadi no ya. Ya. Karena kita sudah simpan di Word. Nah, tadi Bu siapa yang ketinggalan? Ibu Bisa. Hayati, Pak. Nah, Bu Hayati boleh ulang lagi. Analyze. Sudah. Descriptive statistik. Ya, sudah. Lalu Langsung. ekspor. Sudah. Nah, Ibu pindahkan kadar kolesterol ke dependent list. Sudah. Lalu kelompok uji ke faktor list. Sudah. Lalu plots. Sudah, Pak. Plotsnya, itunya belum descriptive-nya checklist dan normality Ya. plot test checklist. Iya, Pak, belum di checklist tadi. Ah, betul. Langsung continue ya, Pak. New dan oke. Silakan. Terus oke ya, Pak. Oke. Nah, kalau saya bertanya nih Pak, Boleh silakan. Silakan mau bertanya. yang cash processing itu yang intervensi kan 10, tidak intervensi 9. Di mana yang harus saya betulin? Nah, coba kita di ini variable data. Ibu lihat di nomor 1 sampai nomor 10 harus 1 ya, Bu. Tulisnya 1. Oh, 1 sampai 10. Oke, Pak. Kayaknya ada yang tulis 2 tuh, makanya dia nggak pas. Terus, Pak, ini di close aja dulu biar saya cek. Pak, izin bertanya lagi. Jangan Bu Darmauli pindah ke Itu data kan view saya udah aja. masuk yang ya silakan, Bu. Pak, tadi kan saya udah masuk, tapi yang normality kan belum saya checklist tuh, Pak. Nah, itu saya ambil yang dari yang terakhir aja gitu ya, Pak, yang Ambil yang terakhir aja, Bu. pindahkan Ibu. Ya, ke Word-nya. betul. Ganti. Yang di Word hapus pakai yang terbaru. Oke, Pak. Ya. Saya kira gini Pak, yang 9 langsung diganti aja 10 gitu, nggak bisa ya Pak? Enggak, ya Ibu pokoknya nomor 1 sampai nomor 10, Ibu coding 1. Nomor 11, ya. nomor 11 sampai nomor 20 codingnya 2. Nah, begitu aja, Bu, ininya. Tadi ada yang Ibu kayaknya 1 sampai 9 doang, nggak nyampe 10. Makanya dia jadi 9. Harus sampai 10, Bu. 1 sampai 10. Di kelompoknya itu Ibu ketik. Iya, tapi saya di close semua dulu untuk koreksinya atau bagaimana Pak caranya nih? Oh ya, di close semua. Kalau yang outputnya harus ganti, harus close dulu outputnya. Oke Pak. Nah, outputnya biar nanti berubah sesuai dengan yang kita ini. Kalau enggak dia masih 9 juga, Bu. Jadi Ibu ganti Iya, saja. Pak, ya. Ya. Jadi untuk syarat sudah selesai ya, Bu ya. Nah, jikalau tadi nilainya tidak normal, Ibu tidak bisa lanjutkan ke analisis berikut. Jadi kita hanya bisa mengganti uji menggunakan uji Wilcoxon. Nanti saya kirimkan cara ujinya melalui video YouTube tentang penggunaan uji Wilcoxon jikalau data kita nggak normal. Tetapi ternyata faktanya data kita normal, ya kita bisa lanjut. Nah, Ibu kembali ke data view di kiri bawah. Bapak sebentar, mohon maaf Pak. Ini cara copy paste-nya gimana Pak ya yang di ini? Oh, Kontrol. Kalau kontrol A nanti yang tadi tidak di checklist normality nanti ikut ke paste ya dia Pak. Berarti belum di close ya? berarti yang tadi Gimana dong Pak? Ibu harus Coba. coba Mbak Oktin bantu. Jadi idealnya Ibu hapus dulu semua, tutup dulu output yang tadi, tutup close semua supaya nanti Ibu nggak bingung. Baru Ibu proses analyze ulang supaya dia baru. Coba saya ulangi lagi ya Pak ini Pak ya dari awal ya Pak ya. Nah.
Ini save contact no aja. Ya. Coba. Nice. Deskriptif, explore. Langsung oke aja, Bu. Udah otomatis dia Iya, itu. Pak. Nah, langsung oke aja. Nggak keplot lagi dia, Pak. Udah, Ibu plot lagi. Kalau gitu Ibu plot coba. Sudah, langsung continue. 1, 2, Oke. 3, 4, 5, 6. Oke, sebentar saya lihat di grafik. Oh iya Pak, sudah Pak. Tinggal saya pindahkan ke Word. Baik Siap. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, selanjutnya Ibu-ibu, saat ini kita akan lakukan uji independen TTS. Karena ternyata syarat untuk ini sudah kita lewati dan datanya normal. Datanya normal. Nah, karena datanya normal, kita bisa menggunakan uji independen TTS. Caranya adalah Ibu arahkan kursor ke analyze. Analyze, lalu compare means. Nah, lalu Ibu di compare means itu kan yang proportion, lalu Ibu pilih. Bapak tunggu sebentar, saya belum selesai men-save, nanti saya ketinggalan lagi. Save dulu Bu, kalau gitu kita tunggu ya. Compare mean. Saya udah tanya ketulis 19, Pak. Nggak ada 20 jadinya rupanya. Berarti Ibu nggak nyampe 20. Tadi ada yang Iya. nomor 20 kayaknya ketinggalan. Iya mungkin, Pak. Ya. Jadi setelah save kemana ya Pak? Dikeluarkan itu outputnya Minimize tadi ya, aja. Pak? Di-minimize aja. Kalau Di-minimize. outputnya tutup aja. Outputnya tutup aja. Output tutup. Yang Word minimal. Yang Word Word minimize. sudah di-minimize. Terus kemana lagi Pak? Data view. Data view. Terus? Analysis. Ya. Compare mean. Compare min. Terus min. Belum. Bapaknya belum. Oh, oke. Bapaknya masih bertahan di situ. Masih bertahan Oke. ya. Sudah, Pak. Kalau Ibu Lanjut Pak. sudah oke, kita lanjut nih. Lanjut Pak. Oke, kita lanjut independent sample TTS. Independent sample. Nah, di sini ya kita tunggu biar sama-sama, jangan sampai ada yang berbeda ya. Karena kalau berbeda, kita ngulang lagi, Bu. Nanti Ibu beda sendiri hasilnya. Lalu di sini Ibu perlu memindahkan kelompok. Ketinggalan. Kenapa, Bu? Compare means apa ya, Pak? Independent sample TTS. Yang dipindahin kelompok uji. Nah, sekarang ada yang masih ketinggalan lagi, Bu. Kita cek lagi. Jangan sampai ada yang tersesat ya, Bu. Nah, jadi bisa pulang ya, Pak. Berhasilnya sama, maksudnya biar sama nanti kita. Nah, yang harus Ibu pindahkan, yang pertama adalah kelompok uji. Ibu klik, Ibu pindahkan ke kotak grouping variables. Nah, oke. Ya, jangan salah ya, Bu ya. Kelompok intervensi tadi dipindahkan ke grouping variable. Selanjutnya, kadar kolesterol dipindahkan ke tes variable. Nah, oke. Sampai sini sama ya, Bu? Maaf, Pak. Sama Pak. Sama, oke. Selanjutnya yang mestinya Ibu Ibu lakukan adalah Ibu klik di kelompok variabel di bawah, klik. Nah, Ibu klik, nah di situ, Ibu klik saja di situ. Kemudian di bawahnya kan ada define groups. Ibu klik define groups. Oke. Lalu Ibu ke grup 1, Ibu ketik 1. Nah,
Ibu ketik 1, oke sudah otomatis. Tapi yang lain biasanya nggak otomatis, harus ketik dulu. Kalau yang versi terbaru sudah otomatis. Dan grup 2 ketik 2. Oke, lalu selanjutnya continue. Oke, sudah sama ya. Nah, berikutnya Ibu arahkan kursor ke samping kanan, ada yang tulisan option. Ya. Nah, ini untuk mengecek sudah 95% sudah benar. Nah, Ibu checklist yang exclude case analysis. Ya, Ibu klik di situ yang atas. Ya, Ibu checklist itu saja. Itu yang diklik apa tadi, Pak? Pak. Ya. Sekarang Yang udah ke design. Terus yang continue. continue. Kemudian exclude itu sudah di checklist. Lalu continue. Ya, kita tunggu di sini. Ada yang masih belum? Tadi ada yang sudah otomatis terklik nggak apa-apa kan, Pak? Oh ya, kalau otomatis nggak usah. Ada yang belum otomatis, dia harus manual ngetiknya. Oke. Kalau sudah, Ibu-Ibu, kita oke. Nanti akan muncul layar output-nya, hasilnya apakah efektif apa tidak nanas ini terhadap penurunan kadar kolesterol. Kayaknya Saya nggak keluar, Pak. kalau yang kedua itu, Pak, sepertinya tidak keluar ya, tapi sebelum saya buka ini, dia itu ada data, Pak. Oh gitu. Iya, Tempat saya saya juga keluar. bingung. Di saya ada warning gitu, Pak. Kenapa ya? Tempat saya keluar dong, Pak. Ada output 3 ini, Pak. Nah, itu tuh makanya aneh nih. Klik, Ini Bu. versi Coba, Bu, terbaru. muncul. Saya ada warning. Berarti mau dipindahkan aja, Pak. Saya juga bingung. Setiap yang kedua itu kenapa tidak muncul, Pak? Tapi ketika kita mau buka nih, Pak, barusan saya ngelihat data, Pak. Ada. Oh, ada. Aneh ya. Makanya saya bingung. Nanti gimana ya, Pak? Agak aneh ya. Mungkin karena ini Ibu pakai yang 28 atau 29 nih, Bu, SPSS-nya. Kayaknya sih saya 29 deh, Pak. Oh iya, ini karena mungkin masih baru uji coba kayaknya, masih proses uji coba. Kalau Jadi, yang Berarti kalau yang 28 ke bawah kan sudah langsung settle itu, otomatis dia langsung muncul. Baik, ini mau saya pindahkan dulu aja, Pak, ke yang Boleh. muncul ya? Boleh, nggak apa-apa, Bu. Berarti yang muncul ya, siapa yang muncul boleh nanti di share screen ya. Yang muncul siapa ya? Saya, Bu. Bu Oke. Rohayati ya. Yaudah. Boleh. Gimana sih, Bu? Saya Nah, ini Ibu stop share dulu. Oh, baik, Pak. Nah, stop share, terus nanti Ibu di partisipan itu Ibu klik, Ibu tinggal klik nama yang mau dijadikan sebagai apa namanya, admin, nanti otomatis host. Host aja kali, Bu. Host boleh? nggak bisa. Oh, nggak Kalau bisa. ke host nggak. Nanti record mati dong. Oh iya. Enggak, kemarin enggak. Tapi kemarin- kemarin saya, jadi gimana? Saya pindahkan aja. Saya juga Kalau nggak timbul, dipindahkan Pak. nanti mati Bagaimana nggak nih? itu, Bu Widan? Coba Masih dulu, record. coba dulu ya. Soalnya kemarin kayaknya enggak deh. Oke, baiklah. Coba-coba. Kemarin saya ngituinnya host atau co-host sih, Bu? Host. Host ya? Host apa host? Nggak tahu deh. Kemarin aku dibuatnya co-host, Bu. Oh, co-host. Baik, saya co-host deh biar lanjut ini ya, report. Iya. Coba Bu Rohayati. Oh iya, bisa. Kelihatan kan? Ya, Masih record kelihatan. kok, Bu. Masih record. Kelihatan. Bisa di Perbesar, Bu. maximize, Bu, diperbesar supaya Sebentar, Pak, sebentar. Saya juga nggak muncul, Pak, jadinya. Oh, nggak muncul ya. Memang mungkin yang baru kali agak ini ya. Ada aja yang kalau baru ininya masih proses penyesuaian kayaknya. Ini yang terjadul, Pak. Apanya yang baru maksudnya, Pak? Aplikasinya, Tipe Aplikasinya, aplikasi SPSS-nya, Opung. versi yang terbaru. Oh,
Oh begitu. Baiklah. Oke, cara membacanya, kita langsung ke tabel yang kedua. Ya, kita cek ternyata N-nya sama-sama 10 ya, di tabel 1 grup 1, intervensi 10, tidak intervensi 10. Artinya mereka yang dapat nanas 10, yang tidak diberikan nanas 10. Rata-rata 243 skornya atau kolesterolnya, dan yang tidak intervensi 300,9. Nah, apakah ada pengaruh konsumsi nanas terhadap perubahan kadar kolesterol? Nah, kita melihatnya di tabel yang kedua di independent sample test di kolom yang SIG dalam kurung dua tail. SIG yang SIG titik dalam kurung tail di sebelah kanan tengah, Bu, di tengah. Nah, ini dia. Ya, di atas ada tulisan SIG titik dalam kurung 2 atau tail. Dikatakan berhubungan, dikatakan berpengaruh, dikatakan signifikan atau efektif jikalau nilai SIG atau nilai P kurang dari sama dengan 0,05. Nah, ini kebalikan dari normalitas tadi. Kalau normalitas dikatakan normal jikalau datanya atau nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05. Tetapi kalau pada kasus efektivitas atau hubungan atau pengaruh harus kurang dari sama dengan 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata kadar kolesterolnya nilai SIG adalah 0,000. Ya, artinya apa? Artinya 0,000. Kalau ada depannya ada titik, maksudnya di depannya ada 0. Jadi 0-nya nggak perlu ditulis, cukup titik aja, nggak tahu ya. Jadi kesimpulannya apa kira-kira, Bu? Uji independennya berarti berhasil. Ya, berarti Karena kurang dari 0,5 ya, Pak? Ya, betul. Berarti kesimpulannya gimana, Bu, kata-katanya? Berarti ada yang bisa? Kan tadi kita meneliti tentang nanas terhadap perubahan atau penurunan kolesterol. Nah, gimana menyimpulkannya, Bu? Ada yang bisa bantu menyimpulkan? Berarti nanas berpengaruh terhadap penurunan kolesterol gitu, Pak. Nah, betul. Artinya nanas efektif dalam menurunkan kadar kolesterol pada wanita menopause, gitu kira-kira. Nah, kira-kira gitu nanti penelitiannya. Karena nilai P, nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Ya, hasilnya kan 0,00. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bu? Izin. Oh, bisa, Bu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti penelitian Ibu sama juga, misalnya Ibu mau meneliti tentang pengaruh konsumsi jus jambu misalnya terhadap kenaikan HB dalam darah pada ibu hamil, HB darah misalnya. Nah, bisa Ibu teliti dengan cara seperti ini, sama. Misalnya ada 20 orang ibu hamil yang memang HB-nya rendah, semuanya rendah. Lalu kita coba uji, 10 kita berikan jus jambu, 10 nggak usah. Nah, nanti kita belikan misalnya sama 2 kali atau 3 kali mereka konsumsi, kita cek lagi HB-nya. Ada nggak perubahan? Nah, kita coba uji hasil yang sudah kita teliti itu, ada nggak perubahan, signifikan nggak perubahannya. Nah, harus seperti ini uji statistiknya. Yang tahap 1, Ibu uji normalitas terlebih dahulu. Jika datanya normal, Ibu lanjutkan uji independent test. Hasilnya sama. Begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Bu, silakan. Masih bingung mungkin, Pak. Bingung ya? Untuk terhadap judul masing-masing. Oh ya, tapi kalau untuk latihan ini bisa ya, Bu ya? Artinya sudah ada gambaran cara Bisa, mengujinya. Pak, kalau untuk latihan. Ya. Nah, sekarang Ibu copy paste ini ke Word. Pak, kalau saya yang nggak bisa gimana ya, Pak? Yang nggak bisa muncul. Iya. Nah, berarti Ibu ganti SPSS-nya yang 27 atau 26. Oh, baik. Nah, download baru, ya. Tapi berarti saya pembuktiannya yang kemarin juga untuk yang perhitungan analisis faktor itu, Pak, hanya satu aja nggak apa-apa, Pak? Harus 2. Tetap harus uji independen, harus uji chi-square dan uji analisis univariat harus dua-duanya. Berarti harus ganti ya, Pak?
Aplikasi diambil yang 28 atau 27. Mungkin yang baru ini belum ada. Oh, baik. Berarti mengulang lagi dong, Pak. Install ulang ya, install ulang. Iya, maksudnya kalau pada saat kita install ulang, kan kita nggak punya bukti yang untuk yang keduanya itu, Pak. Berarti mengulang kembali. Oh, nggak usah. Data kan masih tersimpan kan, jangan dihapus makanya datanya. Kalau aplikasinya hapus nggak apa-apa. Yang penting datanya jangan dihapus. Oh, baik, baik, baik. Itu bisa dibuka kok. Ibu tinggal analyze lagi. Ibu klik deskripsi statistik, lalu cross tab muncul kok itu dia nanti masih muncul. Oh, baik, Itu Pak. mau nanya, tapi kalau misalnya nih, yang aplikasi yang kita pakai 29 ini kita hapus, kan datanya apa kita pindahin ke Word dulu? Apa gimana, Pak? Jadi Tadi kan udah. simpan hanya kalau dia udah nggak ada aplikasi kan nggak bisa dibuka. Tapi kalau udah ada aplikasi nanti bisa dibuka. Jadi nanti Oh, bisa. walaupun beda inian ya, Pak, beda tipe ya. Kalau masih 28, 27, 29 masih nyambung. Tapi kalau ibu Masih pakai ngebaca. 29, ibu download yang 21 nggak akan bisa dibuka tuh, Bu. Beda dia. Oh, baik, Pak. Bu Okti download lagi. Ya, emang Mudah-mudahan ngedukung ya Pak handphone Mudah-mudahan. apa laptopnya. Iya. Kadang-kadang nggak cocok itu Windows. kan saya sudah bilang kemarin Ibu beli aplikasi. Aplikasinya memang agak-agak susah nih teknologi. Jadi silakan ada yang mau bertanya, ada yang sudah punya judul, Pak, kira-kira nanti judul Pak, saya. kalau saya sudah punya judul, Pak, tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam ini saya jadi bingung. Mana yang independen ya, Pak, nanti. Mana Bu judulnya, Bu? Coba. Yang kemarin saya pernah konsultan ke Bapak mengenai dampak resiko kepada bayi yang sebentar Pak, saya buka dulu. Kita bisa tahu judulnya ini nanti pakai uji Chi-square atau uji Iya, independen. Pak, maksud saya gitu. Oh, ini Pak, dampak resiko PJT itu kan pertumbuhan janin terhambat pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh ibu bersalin dengan PEB, Pak, di rumah sakit masing-masing gitu, Pak. Akibatnya apa ya? Yang menjadi masalahnya apa kalau di situ kita teliti? Yang jadi masalahnya kalau ini, Pak, jadi dependennya ibu-ibu hamil yang dengan PEB, Pak. Maka mengakibatkan resiko bayinya lahir itu PJT atau BBLR seperti itu, Pak. Berarti ibu hamil, ya benar, dependennya udah benar tadi, Bu. Tinggal. Dependennya berarti ibu PEB ya, Pak ya? Ya betul, PEB. Sedangkan yang dependennya kan yang bayi lahir apa itu namanya? Iya, tadi penyebabnya banyak itu, Pak. Betul. Itu bisa Ibu. Tinggal Ibu kaji apakah Ibu mau menggunakan uji Chi-square juga bisa, tapi dengan data sekunder, Bu, saran saya. Jadi Ibu ambil data sekunder aja selama setahun terakhir, Ibu bisa Chi-square. Jadi misalnya selain PEB apalagi variabel lain bisa kita pakai untuk kita kaji. Ini minimal 2 atau 3 lah variabelnya supaya nanti kajiannya lebih kompleks. Oh, baik. Tapi kalau penelitiannya yang sifatnya eksperimen seperti ini, variabelnya 1 nggak apa-apa, Bu, nggak perlu banyak. Tapi kalau sifatnya observasional, itu kan sampel minimal 30. Nah, kadang-kadang kan nggak cukup, makanya kita harus ambil data selama 1 tahun dengan data sekunder supaya memenuhi minimal. Tetapi kalau pada penelitian kuasi eksperimen 20 orang pun cukup 10 banding 10, nggak terlalu soal. Gitu ya. Baik. Bapak, saya mau nanya Pak, untuk tugas UAS kan, bikin proposal katanya UAS ya Pak ya? Ya. Nah, misalnya kan kalau proposal itu berarti kan bab 1 sampai bab 4 Pak. Betul. Nah, kita tuh tadinya mau pakai judul yang buat skripsi kita ini Pak. Jadi nanti kan kalau misalnya udah di ACC, jadi kalau misal proposal bab 1 sampai bab 4 kan kita tinggal ngelanjut 5 sampai 7 kan Pak. Nah, tapi masalahnya kalau judul kita belum di ACC gimana Pak? Ya sudah, buat latihan aja dulu. Nanti kan untuk skripsi kan belum tentu juga yang Ibu buat itu bisa diterima. Kan Nah, nanti itu pembimbingan kan dicek kelayakan, data availability of, ada nggak datanya? Jangan datanya nggak ada. Terus masalahnya apa? Ternyata masalahnya nggak kuat, ya bisa diganti. Jadi itu tidak ada jaminan, itu bisa jadikan sebagai Berarti kalau judul sudah disetujui, baru kita mulai nyusun kan Pak? Ya, kalau untuk skripsi ya, kalau untuk latihan ya memang harus kan untuk UAS. Terserah nanti Ibu mau judul apa saja, yang terpenting untuk itu belum menjadi jaminan. Tapi kalau memang sudah cocok,
datanya memadai, semuanya cocok, bisa dilanjutkan. Tapi kalau ternyata Ibu topiknya bagus, ternyata datanya hanya 15 kasusnya, ya mana bisa diteliti, nggak sedikit sekali. Kan minimal 31. Nah, kalau penelitiannya penelitiannya observasional, itu juga harus dilihat. Kita kan kadang hanya nyusun tanpa mengecek lapangan kan, sesuai dengan maunya kita. Pas kita cek lapangan, datanya nggak ada, nggak memadai, yang nggak bisa lanjut tuh, gitu kira-kira. Kalau misalnya Pak ada judulnya Ya. dampak pendidikan ibu terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi gitu. Bisa nggak? Bisa, Pelatihan. pengetahuan atau pendidikan bisa. Nah, tapi nanti dicek apa masalahnya di sana. Kalau ternyata di sana imunisasinya udah lengkap, udah mencapai target, ya nggak perlu. Tapi kalau memang di sana capaian imunisasinya rendah, ya wajib kita teliti karena memang kondisinya masalahnya bagus gitu ya, memadai untuk kita kaji. Tapi kalau nggak ada masalah, semuanya sudah mencapai target, ya udah nggak layak diteliti. Tempatnya harus ganti atau judulnya ganti, pindah tempat atau pindah judul kan begitu. Jadi kemungkinan bisa terjadi pada saat penyusunan. Makanya Ibu sebelum menentukan topik harus lakukan studi pendahuluan. Tujuannya apa? Itu untuk memastikan topik yang kita angkat ini memang memenuhi kriteria kajian penelitian. Nah, lihat dulu masalahnya, lihat dulu datanya, bagaimana dengan perizinannya. Jangan-jangan kita nggak diterima izin di sana untuk penelitian. Susah juga nanti. Nah, Tapi kemarin pengajuan judul itu hanya judul, Pak. Tidak ada data-data. ya, data-data Ibu yang menentukan, bukan kampus kan hanya meng-ACC judul. Nanti di pembimbing itu yang akan memastikan. Maka Ibu harus pastikan, itu kan pribadi Ibu yang nanti memastikan. Kampus kan hanya meminta judul. Tetapi dengan asumsi judul itu sudah ada masalah yang Ibu temukan di sana. Kan Bapak izin Tapi kalau data misal kita, judul kita tidak disetujui, kan hanya dari judul pengajuan aja, Pak. Tidak diminta data. Ya, kalau nggak disetujui ya karena begini, Bu, syarat melakukan sebuah penelitian itu adalah wajib ya, harus ada masalah. Itu syarat mutlak. Kalau nggak ada masalah ya buat apa diteliti? Berarti Ibu menentukan topik dengan ini semaunya Ibu tanpa melakukan kajian awal kan begitu. Nah, jadi makanya pastikan pada saat Ibu pengajuan judul itu Ibu sudah memang mendapatkan masalah terkait dengan ini. Karena kita nggak mungkin lagi duduk mikir, saya pengen judul ini. Oh, saya pengen maju, bukan judul ini diterima gitu ya. Nggak bisa, Bu. Karena dasar kita menyusun itu harus ada dasar teorinya, harus ada masalahnya, dasar teorinya, kajian empirisnya, penelitian sebelumnya sudah harus ada. Kalau nggak ada, nggak bisa diteliti. Jadi, kita boleh mengajukan, tetapi bukan berarti itu bisa di ACC. Kalaupun di ACC oleh, ini kan setaunya mereka yang ACC bisa saja, oh iya, ini bagus judulnya. Tapi kan mereka nggak tahu kalau belum bisa memastikan kalau ternyata belum ada penelitian terdahulu. Nggak ada teorinya. Lalu gimana Ibu meneliti? Kan Ibu minimal 5 jurnal yang harus Ibu pakai untuk kaji. Nah, jurnalnya 5 tahun terakhir. Ternyata nggak ada jurnal juga nih tentang ini. Nah, nggak bisa lanjut. Jadi pastikan yang menentukan itu Ibu dan kajian yang Ibu lakukan di lapangan. Kita suka, tapi kita harus melihat kriteria-kriteria pendukungnya. Pertama, kriteria internal, kedua, kriteria eksternal. Kriteria internal itu berkaitan dengan kemampuan kita, ability kita. Kita mampu nggak melaksanakan penelitian ini? Dari segi waktu, biaya, tenaga. Kita suka nggak dengan topik ini? Kita suka sih suka, tapi ternyata jaraknya nggak mungkin. Kita pengen teliti tentang, misalnya, Ibu mau teliti tentang HIV pada ibu hamil pada suku Korowai di Papua. Ibu suka topiknya bagus, masuk, tapi waktunya bisa nggak Ibu ke sana, biayanya gimana? Nah, itu menentukan itu. Kita internal. Yang kedua eksternalnya. Eksternalnya berkaitan dengan masalah di sana. Ada nggak masalah terkait dengan topik ini? Ternyata di sana nggak ada kasus HIV pada ibu hamil. Lalu apa yang mau diteliti, Bu? Kalau judulnya bagus. Bagus sekali judulnya. HIV pada ibu hamil suku Korowai. Orang bacanya bombastis judulnya. Tetapi persoalannya, Ibu ke sana ternyata nggak ada kasus HIV pada ibu hamil di suku Korowai. Itu eksternalnya. Datanya nggak ada. Lalu apa yang mau diteliti, Bu?
Nggak ada kita. Makanya sebelum kita menentukan judul, pastikan kita sudah melakukan studi pendahuluan. Tujuannya apa? Memastikan adanya masalah, memastikan adanya data. Maka ada syarat namanya availability of data, ketersediaan data. Kalau data tidak ada, judul bagus apapun nggak bisa diteliti, kan begitu. Jadi bukan berarti kita buat judul itu sudah di-ACC oleh kampus itu dijadikan mutlak, belum tentu. Nanti pembimbing yang akan mengecek, meng-cross check, benar nggak datanya, benar nggak ada jurnalnya, benar nggak ada teorinya. Ternyata nggak ada teori juga. Nah itu kira-kira pemahamannya eksternal dan internal harus kita cek. Makanya ibu sebelum ibu menentukan itu, sebelum ibu ajukan, ibu baca-baca lagi jurnalnya ada nggak, literaturnya mendukung nggak, gitu. Nah, seperti itu Bu, kira-kira penjelasan saya. Bapak izin bertanya, tadi kan Bapak bilang butuh data. Nah, data itu kan diambil dari 1 tahun ke belakang, itu boleh ya Pak? Ya, boleh aja, nggak masalah. Baik, artinya yang mengenai judul yang saya ambil itu bisa juga dong Pak, saya mengambil data dari rumah sakit dengan ibu-ibu bersalin PEB dan bayi-bayi yang lahir dengan PJT dan BBL itu sudah termasuk data kan Pak? Ya, itu bisa. Jadi misalnya gini, ibu harus contoh, ibu meneliti misalnya topik yang paling sederhana, misalnya anemia pada ibu hamil, ini sederhana saja. Misalnya di rumah sakit X. Untuk menentukan itu boleh dilanjutkan apa tidak, pastikan ada masalah, itu pertama. Masalahnya bagaimana cara mendeteksi masalahnya? Ibu lihat 3 tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir, bagaimana tentang kejadian anemia pada ibu hamil? Naik apa turun? Misalnya tahun 2019 ada 100 kasus. 2020 menjadi 90 kasus. Dan 2021 turun lagi menjadi 80. Berarti ada penurunan. Masalahnya sudah mulai baik. Itu tidak perlu kita fokuskan. Tetapi kalau kebalikannya, misalnya 2019 80 kasus. 2020 naik menjadi 90. 2021 naik lagi 120. Nah, itu arti peningkatan. Berarti masalah ini perlu kita kaji. Kenapa ada kenaikan kasus ini? Ini penyebabnya apa? Apa yang mau kita kaji? Faktor-faktor apa saja yang mungkin menyebabkan ini? Nah, ini yang kita perlu teliti. Maka peneliti hadir di situ untuk mencari faktor-faktor penyebab, menganalisis. Yang tujuannya apa? Tujuan bisa mengidentifikasi faktor penyebabnya, kemudian bisa dicarikan solusinya. Itu yang pertama harus dilakukan. Boleh nggak saya menggunakan data itu sebagai kajian? Boleh-boleh aja. Kalau ibu menggunakan data sekunder, Pak bisa nggak saya kan meneliti tahun 2023, tapi saya menelitinya menggunakan data sekunder 3 tahun terakhir, 2018, 19, 20. Boleh ambil semua Bu, berarti 80 tambah 90 tambah 120 dijumlahkan semua jadi satu populasi, jadi satu sampel. Karena sifatnya hanya data sekunder, kan udah ibu nggak perlu sebar kuesioner, nggak repot kan, tinggal ke rekam medis, minta datanya, minta informasi tentang catatan medik yang ada. Kita lengkapi faktor penyebabnya, apakah faktor umurnya, faktor berat badannya, atau faktor penyakit lain yang mungkin diderita. Nah itu bisa kita teliti variabel-variabelnya. Kira-kira begitu Bu. Jadi boleh ibu pakai data sekunder, data primer, tapi kalau misalnya Pak, saya maunya data primer aja. Boleh, yang sini saya pakai data tahun 2023. Kita sebar kuesioner terhadap misalnya 50 ibu hamil yang kita kaji. Nah, itu kira-kira begitu, Bu, pemahamannya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Tadi kan ada Bu Oktin kalau nggak salah membahas tentang tugas apa untuk UAS nih, Pak. Kalau misalkan tugas itu apakah per individu atau bisa kita memakai, misalkan kita nanti waktu skripsi kita pakai yang per kelompok, satu kelompok per luar daerah itu atau gimana Pak? Itu sih teknis bebas aja sih Bu, Ibu mau pakai itu boleh, mau ini jadi misalnya tugas kelompok, bisa nggak Pak? Ternyata kami bertiga tugas kelompok, judulnya sama-sama nih, judulnya adalah tentang PEB. Satu di Lampung, satu di Banten, satu di Bekasi. Nah, boleh teliti topiknya sama. Nanti jadi penelitian skala nasional.
tinggal kita kumpulkan datanya, kita analisis bersama dengan nanti di Bekasi kaji tentang Bekasi, yang Lampung kaji tentang Lampung, yang Banten kaji tentang Banten. Nanti ketika kita publish bisa gabung. Jadi nanti pada saat publish fokusnya jurnal nasional. Jadi secara nasional. Kira-kira begitu. Jadi tergantung nanti Ibu ininya seperti apa. Teorinya bisa sama, jurnalnya sama, cuman hasilnya kan berbeda antara teman-teman kelompok lain karena beda wilayah. Lampung beda, Bekasi beda, Banten beda. Maksud saya kalau untuk pas tugas, misalkan kalau memang benar ada tugas pembuatan apa tadi proposal itu loh Pak. Kalau misalkan kita pakai yang 3 itu tadi bagaimana? Apakah bisa? Apa harus sendiri-sendiri begitu Pak maksud saya? Ya tadi seperti saya jelaskan tadi bisa. Kelompok boleh. Boleh kan? Yang penting kan Ibu hasilnya berbeda. Proposalnya boleh sama, hasilnya nggak mungkin sama kan Bu? Ya. Gitu. Bisa Bu. Ada lagi? Jadi minimal Ibu udah punya gambaran, nanti untuk nyusun skripsi, cara ngolah data, udah paham, mau mengerjakan hasil seperti ini, tinggal Ibu tuangkan di bab 5. Jadi pada prinsipnya, yang sulit itu pada saat analisis seperti ini. Kan Ibu udah paham cara analisisnya. Nah, tinggal bagaimana mendapatkan datanya, nanti tinggal Ibu gunakan kuesioner boleh, data sekunder boleh, nah tergantung instrumen apa yang Ibu mau pakai. Itu ya Bu ya. Seandainya nih Pak, kita nanti bingung, boleh konsul kan Pak? Oh, boleh Bu, kita kan memang tugas dosen kan begitu. Pak, izin tanya untuk pembagian pembimbingnya paling lambat kapan ya Pak ya? Nah, itu nanti ke prodi Bu. Kalau prodi yang lebih lebih punya kapasitas untuk itu. Pak Ahmad berarti ya Pak? Bukan prodi Bu, prodi itu dari prodi kebidanan. Oh, baik. Kalau kita dosen ini hanya menjalankan tugas bimbingan, pengajaran, tapi untuk kayak gitu kan memang dibagi oleh prodi. Berdoa aja ada Pak Omega gitu Bu. Oh enggak juga, semua dosen bagus. Kalau beda pembimbing tapi kita maunya konsul ke Pak Omega boleh? Boleh, nggak masalah. Bukan yang penting kan yang sifatnya berkaitan dengan statistik boleh, tapi kan kalau bersifat kaitan dengan judul kan maunya dosen ini jadi malah apa ya Bu ya? Tapi wah kata Pak Omega boleh nih Bu, kan boleh sama Pak Omega lah. Kan saya pembimbing Ibu. Nah jadi nanti malah. Oh baik. Berarti nanti kalau misalkan statistik. itu khusus statistik penghitungan seperti Perhitungan ini ya. aja ya Pak ya. Iya. Bingung nih cara ngolahnya. Nah, saya tinggal oh ya ini Bu, ini videonya Ibu ikutin ini kan ada sudah ada video-video tinggal saya Ibu ikutin tahapannya kan gitu. Dari sekarang ibu-ibu minta Sherlock. Pak Omega rumahnya gitu. Oh. Sherlock Pak Omega. Iya. Ya, Ibu udah punya gambaran lah buat nyusun ya. Dosen-dosen apus itu bagus-bagus Bu, mereka bimbingannya bagus. Jadi Ibu nggak semua pasti selesai dengan baik, lancar lah. Pak, Sudah izin tepat bertanya, Pak. waktu ya Pak. Waktu, amin. Pak izin bertanya. Silakan. Nanti Putus Bu, itu Kenapa suaranya? Goyang apa putus? Gimana itu? Nah, kalau itu kayaknya saya nggak bisa karena itu harus ketik aja ketik. Mungkin diketik di kolom chat aja Bu, suaranya tidak jelas terdengar. Maaf. Ya mudah-mudahan lancar semua Bu. Karena kan kepentingan kita membimbing, mudah-mudahan ibu-ibu bisa ada kesempatan untuk publish ya, biar hasilnya bisa dinikmati oleh peneliti-peneliti lain. Jadi mereka mau tinggal buka Google Scholar, ketemu jurnal Ibu. Jadi menambah poin khusus buat Ibu sebagai peneliti.
Kalau publish begitu Pak, kan kita misalnya penelitinya 3 orang. Ya. Bisa dimasukkan namanya 3 atau 1 aja Pak? Ya, tergantung nanti kesepakatan. Jadi kalau misalnya Ibu hanya publish-nya di level Sinta, ya sebaiknya sih 1-1. Tetapi kalau Ibu publish-nya internasional, misalnya Q3, ya mending sama-sama. Kita sama-sama deh. Ini misalnya untuk biayanya kita bisa kolektif gitu ya. Terus pengerjaannya bisa kolektif juga. Jadi ya mengurangi ini juga, tapi dampaknya lebih besar. Kalau kita di level nasional saja ya begitulah. Tapi kalau di internasional kan ada pengakuan yang lebih lah buat ibu-ibu semua. Nasional aja Bu Ika. Iya. Bingung translate-nya ya Bu. Nah, makanya Iya kalau betul itu. Nasional aja. nasional aja ya. Nasional aja udah mikir ya. Nah, gitu ya. Kita sendiri Kalau nasional kan nanti bisa gotong royong ya Pak ya. ya, ya itulah namanya. Semua ada konsekuensinya. Mau yang bagus ya ada ininya, yang santai, yang simpel. Yang penting kan, kalau menurut saya yang penting Ibu bisa publish, kemudian lulus tepat waktu, ya sudah. Kita jangan terlalu. Itu yang penting Pak, lulus tepat waktu. Nah, kan benar. Kalau memang, tapi kalau Ibu misalnya ada ketertarikan untuk yang lebih bagus, ya itu boleh-boleh saja. Sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Untuk saat ini mungkin cukup ya Pak. Ya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat bagi ibu-ibu semua dalam persiapan untuk penyusunan penulisan skripsi ya di Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata dalam pertemuan kita, saya mohon maaf. Terima kasih banyak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Lalu ya. Nanti saya kirimkan videonya ke Mbak Oktin biar di-share ke ibu-ibu semua ya. Baik Pak.